karena saya tadi coba setting ini di spot UPI nggak masuk-masuk gitu ya. Nah, oh iya, kita tindak lanjut yang kemarin ya, terkait dengan yang apa namanya, mahasiswa yang mengikuti MBKM. Suara saya masih masuk ya? Halo? Masuk Pak. Iya Pak. Gimana? Ya masuk Pak. Oke. Terus yang kemarin ikut MBKM itu gimana jadinya? Putus-putus Pak. Putus-putus. Sekarang oke? Enggak? Sama? Oke Pak. Terdengar Pak. Nah, yang kemarin mengikuti ini MBKM, yang rencananya mengikuti MBKM gimana jadinya ke ininya apa namanya? Ke berlangsungannya, apakah kalian jadi ikut apa enggak gitu ya? Yang jumlahnya 25 orang ya, 20 orang. Kelas ini kan ya? Halo? Halo? Ya Pak. Iya, jadinya gimana? Apakah masih tetap ada yang ikut MBKM apa enggak? Kalaupun misalnya enggak jadi ya enggak masalah. Nah, kita masuk ke apa namanya? Perkuliahan gitu ya, materi perkuliahan yang minggu ini. Untuk kemarin kan udah ngebahas terkait dengan beberapa pembahasan gitu ya. Pembahasan mulai dari sistem pembangkitan gitu ya, terus transmisi, distribusi, terus tegangan tinggi, tegangan menengah, dan beban gitu ya. Kemudian jaringan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini dalam hal representasi sistem tenaga listrik gitu ya. Yang saya share udah ada kan ya? Sudah ada Pak. Udah Pak. Nah, misalnya untuk sistem transmisi 3 fase seimbang gitu ya, konfigurasinya misalnya bisa dilihat di sini ada konfigurasi dasar gitu ya. Di gambar ini memperlihatkan misalnya dalam hubungan RST yang ada gitu ya, yang dihubungkan dengan jaringan transmisi gitu ya. Ini memperlihatkan adanya misalnya 3 bagian gitu ya. Dari mulai mesin sinkron gitu ya, kemudian penggerak mula, dan eksitasi gitu. Nah, dari
beberapa kondisi tersebut gitu ya, representasi untuk sistem 3 fase ini gitu ya, dapat kita lakukan analisis gitu ya. Setiap misalnya dalam setiap satuan satu fasanya. Nah, kemudian jika dalam bentuk misalnya satuan sistem tenaga gitu ya, dengan misalnya kalau melihat berapa jumlah dari setiap bebannya gitu ya, baik itu misalnya jumlah dari beban mesinnya gitu ya, kemudian banyaknya beban yang lainnya, itu merupakan bagian dari sistem transmisi gitu ya misalnya. Di sini memperlihatkan misalnya ada beberapa hal gitu ya, mulai dari nilai tegangan gitu ya. Kemudian misalnya dalam jaringan sistem transmisinya ini, kemudian nilai arus pada misalnya setiap lainnya, dan kemudian nilai tegangan pada setiap lainnya gitu ya. Nah, sehingga di sini dalam hal kaitannya dengan jumlah beban gitu ya, misalnya N beban dalam hal nilai dari admittance konstan ini, nantinya untuk mengetahui misalnya nilai dari notasi kompleks gitu ya, untuk misalnya jumlah mesin terhadap nilai I gitu ya. Terus kemudian nilai tegangan dalam kaitannya di dalam bentuk pasor gitu. Ini didefinisikan menjadi misalnya PI dan PI kecil dan I kecil gitu. Menjadi misalnya PI sama dengan PDI gitu ya, plus J PQL gitu. Dan yang I-nya juga menjadi I sama dengan IDI plus J PQL. Nah, di mana misalnya untuk representasi nantinya gitu ya, pencarian nilai dari I, P dan I yang ada gitu ya, dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk matriks gitu ya, disusun dalam bentuk matriks. Nah, sehingga berapa jumlah nilai dari bebannya gitu ya, tergantung dari banyaknya
bebannya tersebut gitu ya. Nah, kemudian dari sini gitu ya, kita bisa menentukan misalnya nanti ke depannya hubungan yang akan kita gunakan sebenarnya untuk mengetahui apakah misalnya notasi dari tegangan, kemudian arus, dan selanjutnya gitu ya. Ini kan masih tahap dasarnya gitu ya. Nanti kalau dalam menggunakan analisis sistem yang lebih lanjut gitu ya, teman-teman pasti akan berhadapan dengan berapa banyak gitu ya jumlah N gitu ya yang harus ditambahkan gitu ya. Nah, ini kan akan menjadi apa namanya? Akan menjadi sulit gitu ya. Ketika jumlahnya misalnya menjadi ratusan gitu ya. Atau mencapai ribuan. Nah, cuma nanti ini apa namanya? Untuk penganalisisan lebih lanjut, banyak metode-metode yang digunakan misalnya untuk terkait dengan melakukan analisis pada kondisi jumlah endobannya. Nah, kemudian misalnya representasi dari komponen sistem tenaga gitu ya, yang ada, misalnya kemarin sudah kita bahas sebelumnya mulai dari misalnya generator nya saja gitu, kemudian transformator, saluran transmisi, dan beban. Nah, penggunaannya itu bagaimana kan gitu ya? Apakah penggunaan dari setiap komponen dari sistem apa namanya? Sistem tenaga listrik ini dia harus benar-benar ditempatkan gitu ya, ditempatkan sesuai dengan fungsinya gitu ya. Kalau misalnya nanti di sini ada generator gitu ya, transformer, bagaimana misalnya penempatan generator, terus kemudian dihubungkan dengan apa gitu ya, yang dihubungkan dengan bus bar langsung gitu ya. Nah, kemudian dia dihubungkan kembali dengan apa namanya, transformator daya gitu ya, untuk misalnya dilakukan penyaluran gitu ya, dilakukan penyaluran untuk misalnya melakukan apa ya namanya, pemindahan gitu ya, pemindahan daya gitu ya, dari misal generator ke jaringan yang ada, jaringan yang ada. Nah, biasanya di sini dalam hal kaitannya dengan tegangan gitu ya,
dia pasti selalu dilakukan penaikan gitu ya, untuk misalnya masuk ke dalam sebuah jaringan. Suara saya masih masuk? Ada Pak. Ke dalam Ada, Pak. sebuah jaringan sistem interkoneksi. Nah, cuma untuk hal pengaturan penghubungan gitu ya, untuk masuk ke mana, ke suatu nilai, ke suatu sistem interkoneksi gitu, dia kan harus ada yang namanya pengaturan gitu ya, pengaturan terhadap nilai tegangannya gitu ya. Maka dia menggunakan voltage regulator biasanya gitu, terhadap bagian-bagian tersebut. Nah, kemudian ada juga misalnya bagian dari busnya gitu ya. Ada bus kontrol tegangan gitu ya, kemudian bus beban. Nah, kemudian untuk masuk ke sistem interkoneksi gitu ya, dengan pusat-pusat pembangkit listrik yang lainnya gitu ya, dia harus melakukan atau menambahkan komponen transformator ini gitu ya, untuk dia dapat menyamakan nilai tegangan gitu ya, yang ada, nilai tegangan yang ada pada sistem interkoneksi tersebut. Kemudian tentunya di situ ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya, mulai dari nilai reaktansinya gitu ya, kemudian nilai tegangannya, kemudian dayanya gitu ya, dayanya. Nah, kalau di sini gitu ya, dia harus melakukan penentuan gitu ya, penentuan kalibrasi terhadap misalnya tegangan dasar gitu ya, yang berbeda misalnya antara satu pembangkit yang ingin yang ingin diinterkoneksikan untuk masuk ke jaringan gitu ya. Nah, kalibrasi ini agar misalnya ketika masuk ke dalam sistem yang ada gitu ya, si pembangkit tersebut tidak menjadi tidak beralih menjadi beban gitu, tidak beralih menjadi beban gitu, karena misalnya ketidaksamaan antara nilai tegangan yang ada. Nah, kemudian saluran transmisi gitu ya. Saluran transmisi ini direpresentasikan gitu ya, seperti yang ada pada pada gambar di sini gitu. Rangkaian ekivalen gitu. Di sini ada nilai
impedansinya gitu, impedansi seri misalnya terdiri dari nilai tahanannya dan nilai reaktansinya, dan ada juga nilai dari admitansi secara menyeluruh gitu. Ini dilambangkan dengan YCH gitu. Nah, nanti di sini dia menyatakan terkait pengaruh kapasitansi gitu ya dari kawat transmisi ke tanah gitu. Nah, kemudian terkait beban gitu ya. Kalau beban ini dia merepresentasikan terkait dengan admitansi total konstan gitu ya, admitansi konstan yang dayanya itu dia dialirkan melalui misalnya jaringan transmisi yang tadi gitu ya. Kemudian dia lebih lanjut nanti dilakukan analisis terkait dengan kestabilan dinamis gitu ya, terkait dengan daya yang disalurkannya. Nah, ini misalnya dalam sistem jaringan transmisi, contohnya ada 3 bus gitu. Ini pembangkit 1, pembangkit 2, pembangkit 3 misalnya. Ada di sini Y10, kemudian Y30 gitu ya, Y20, kemudian ada Z gitu ya. Dan ini misalnya dari setiap pembangkit yang ada gitu ya, melakukan pembentukan sebuah bus masing-masingnya gitu ya, dengan misalnya sistem yang ada, misalnya kalau di sini memperlihatkan sistem jaringannya, jadi dia membuat gitu ya, menjadi 3 bus gitu ya, untuk misalnya mesin sinkron, sehingga dari setiap misalnya hubungan impedansinya gitu ya, ini impedansi seri gitu ya, yang menghubungkan misalnya antara bus 1, 2, dan 3 misalnya. Kemudian untuk admitansinya dia disambungkan secara berurutan gitu. Ini yang Y-nya tadi. Nah, kemudian ada nilai kapasitansinya gitu ya, dari setiap bus tersebut, dan dia akan menjadi kapasitansi secara menyeluruh gitu ya, dengan misalnya penggabungan dari misalnya Y10, Y30, dan Y20-nya. Nah, kalau misalnya menggunakan hubungan Kirchhoff gitu ya, untuk arus, maka masing-masing setiap bus yang ada ini gitu ya, direpresentasikan dalam misalnya persamaan ini gitu ya, direpresentasikan dalam persamaan ini. Nah, kemudian nantinya untuk
dalam kalau sudah didapat gitu ya, harusnya maka dia dibuatkan menjadi metrik gitu, matrix. Nah, agar apa? Kalau menggunakan matrix ini dia akan lebih mempermudah gitu, ya, lebih mempermudah terkait dengan proses perhitungan dari setiap bus tersebut gitu, masing-masing bus tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu dari setiap misalnya persamaan yang ada gitu, dari setiap persamaan yang ada ini itu memperlihatkan gitu ya, baik itu misalnya nilai dari naik dari nilai impedansi gitu ya, kemudian mitansi dan kapasitansinya gitu. Nah, dia ke depannya gitu ya, terkait dengan elemen pembuatan matriks tersebut gitu. Jika misalnya jumlahnya berapa bus gitu ya, berapa bus jumlah dari setiap jaringan tersebut, maka dia untuk elemen diagonalnya gitu, elemen diagonal untuk matrik admitansi busnya, dia dibentuk dengan menggunakan persamaan ini gitu ya, persamaan elemen diagonal ini. Kemudian ada juga dia bentuk dari elemen off diagonal gitu. Nah, masuk ke dalam persamaan yang ada pada 2.11 gitu. Nah, sebenarnya dari pembentukan admitansi yang ini gitu, admitansi bus yang ada di sini, ini kita sudah bisa misalnya dalam satu sistem jaringan transmisi 3 bus yang ada gitu ya, yang ada di sini, kita sudah bisa melakukan analisis secara langsung gitu ya, menggunakan persamaan ini gitu ya. Sehingga setiap misalnya nilai dari komponen-komponen yang ada di sini, kemudian bebannya gitu ya, terkait dengan pembentukan admitansi bus tersebut, kita dapat melakukan analisis gitu ya secara menyeluruh. Nah, kemudian hal dalam kaitannya dengan yang sekarang gitu, yang seminggu kemarin kan udah di-share ya. Yang ini ada nggak materi yang ini, chapter 2? Sudah dimasukkan belum? Jadi misalnya bagaimana apa namanya?
bagian dari analisis daya pada misalnya AC gitu ya, daya pada AC dalam misalnya rangkaian misalnya daya gitu ya, rangkaian daya konsumsi daya gitu ya, satu fasa kan dia nilai dari tegangan gitu ya, tegangan misalnya dalam bentuk rangkaian itu gitu ya, nilai pit tegangan terhadap waktu itu dia dirumuskan ke dalam nilai tegangannya itu nilai PM gitu ya, dikalikan dengan cos P gitu ya. Kemudian kalikan dengan omega T dan theta P gitu. Nah, masing-masing ini konsumsi daya ini berhubungan terkait dengan nilai waktu gitu ya. Nah, kalau yang namanya beban itu ya, beban dia bagaimana misalnya konsumsi daya dari satu jaringan gitu ya, dari satu jaringan yang ada terhadap perkiraan waktu yang digunakan gitu ya. Nah, kemudian nilai arusnya gitu ya, nilai arusnya dinyatakan dalam IT gitu ya. Kemudian sama dengan nilai arus M gitu ya, dikalikan dengan nilai cos P-nya dan dikalikan dengan omega T plus theta I. Nah, ini kemudian nilai dayanya gitu ya. Kalau daya kan dia nilai samanya itu dia tegangan dikalikan dengan arus gitu ya, sehingga nanti di sini diperoleh nilai dari PM ini dikalikan dengan IM gitu ya, dan seterusnya. Nah, sehingga diperoleh nilai daya akhirnya itu berada pada persamaan yang ini gitu ya. Persamaan yang ini gitu ya. Dimana misalnya untuk bagian dari yang ini gitu merupakan adalah aliran daya yang masuk ke dalam rangkaian gitu ya. Nah, sedangkan bagian yang ini itu adalah di mana misalnya energi yang dibawa dan dikembalikan ke dalam suatu rangkaian gitu. Dalam suatu rangkaian. Nah, kemudian kalau ini power konsumsinya gitu. Kemudian nanti terkait dengan nilai dari daya rata-rata daya nyata gitu. Rata-rata daya nyata gitu ya. Dari sistem tersebut gitu. Nah, daya nyata itu kan dinyatakan dalam persamaan yang ini gitu ya. Nah, dengan misalnya nilai dari
power faktornya berapa gitu. Nanti bisa dimasukkan. Nah, kemudian ini daya nyata yang ada gitu ya, persamaan. Nah, cuma di sini kita melanjutkan gitu ya, bagaimana misalnya persamaan ini nanti ke depannya kita gunakan gitu untuk menentukan misalnya hubungannya dengan analisis yang akan digunakan dalam setiap misalnya apa namanya, setiap sistem yang ada gitu. Nah, untuk misalnya nilai dari resistor murni gitu ya, misalnya pada sudut impedansinya itu biasanya dia berada pada nilai 0 gitu ya. Nah, kemudian ada juga misalnya unitnya itu dalam satuan daya gitu ya. Dalam satuan faktor daya. Nah, kemudian daya nyata dan namanya daya nyata dan kuat daya gitu ya. Itu dia dalam apa namanya, nilai yang setara ya, yang setara gitu. Kemudian untuk nilai apa namanya, dalam sebuah sirkuit atau rangkaian induktif murni gitu ya, induktif murni, dia biasanya di mana arus ini dia tertinggal oleh tegangan gitu ya, berada di K90 derajat gitu ya, dan nilai dari rata dayanya adalah 0 gitu. Nah, dalam hal terkait yang induktif ini tidak ada
transformasi energi gitu ya yang dilakukan, sehingga apa namanya, bagian dari di apa ya namanya, jadi di rangkaian induktif ini tidak ada misalnya peralihan energi misalnya dari satu nilai ke nilai yang lainnya gitu. Nah, kemudian untuk kapasitansi rangkaian gitu ya, dalam rangkaian kapasitansi murni gitu ya, di mana arusnya itu mendahului tegangan gitu ya, dengan misalnya rata-rata ya dayanya adalah 0. Nah, kemudian ada nilai dari daya AC gitu ya. Misalnya di sini ada contoh gitu ya. Berapa misalnya jika nilai tegangannya gitu ya. Jika diberikan nilai tegangan dalam sini kita sama dengan 480 cos omega T gitu ya. Dengan beban induktansi yang ada sekian gitu ya. Nah kemudian coba apa namanya, teman-teman hitung gitu ya, berapa misalnya hasil dari nilai IT dan dayanya gitu ya, yang diperoleh untuk misalnya setiap dari nilai masing-masing yang ada di sini gitu. Nah, kemudian dalam daya kompleks gitu, ini kan berhubungan terkait dengan persamaan-persamaan yang tadi gitu ya, mulai dari daya aktif, daya reaktif gitu ya. Nah, kemudian nilai dari daya yang kompleks gitu. Nah, kemudian yang tadi daya nyata ini berdasarkan pada nilai dari RMS-nya gitu. Kemudian kalau yang reaktif ini dia berdasarkan osilasi daya gitu ya, yang masuk dan keluar gitu ya, terhadap beban gitu ya, karena di sini terkait dengan nilai elemen reaktifnya gitu, nilai L atau C-nya gitu, dengan nanti nilai positif terhadap beban induktifnya gitu, yang tadi di atas. Nah, kemudian kompleks daya gitu ya, S, ini bisa dimasukkan ke dalam persamaan ini gitu untuk menentukan daya kompleksnya gitu. Nah, kemudian misalnya ini bagaimana misalnya ya kompleks itu digunakan gitu terkait dengan misalnya power faktornya gitu ya. Apakah misalnya arusnya itu tertinggal terhadap tegangan dan seterusnya gitu ya, untuk setiap sudutnya. Nah,
Kemudian daya kompleks gitu, keseimbangan daya kompleks. Kalau untuk apa namanya, energi gitu ya, untuk konservasi energi ini berdasarkan dari supply dari daya nyatanya gitu ya, yang bersumber atau setara dengan dari jumlah daya gitu ya, dari jumlah daya penyerapan gitu ya, jumlah daya yang diperoleh gitu ya, ke beban gitu ya, ke beban dan terhadap losses dari sistemnya itu gitu ya, yang terjadi dalam sistem tersebut, sehingga nilai daya aktif itu dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tersebut. Nah, kemudian nilai dari daya reaktif juga gitu ya. Daya reaktif juga dia di sini katanya harus seimbang gitu ya, harus seimbang. Nah, baik itu misalnya keseimbangan di antara misalnya jumlah apa namanya, daya baik yang tertinggal atau misalnya lebih awal gitu ya, terhadap misalnya daya reaktif gitu ya, dalam misalnya elemen proses gitu, elemen proses. Nah, kemudian misalnya daya total daya kompleks ini gitu ya, apa namanya, dimasukkan ke dalam persamaan yang ada seperti ini gitu. Nah, kemudian contoh untuk misalnya bagaimana perhitungan daya kompleks yang ada gitu. Nah, coba misalnya teman-teman di sini gitu ya. Yang pertama contoh yang ini nih. Mana tadi? Contoh nilai yang ini. Contoh ini diselesaikan gitu ya, terkait dengan perhitungannya. Yang ini nih. Kemudian juga yang ini nih. Jadi dua itu aja dulu. Coba di ini apa namanya, dihitung gitu ya, untuk setiap penggunaan misalnya persamaan yang ada gitu ya, mulai dari daya kompleks, kemudian hitungan daya pada bentuk AC gitu. Nah, kita punya waktu 30 menitan lah ya. 30 menitan coba dikerjakan gitu. Nanti di akhir pertemuan itu dikumpulkan gitu ya. Dikumpulin di ininya, di mana? Di spot UPI.
Bisa? Halo? Waktunya setengah jam, Pak. Bisa nggak kira-kira setengah jam? Halo? Boleh penambahan waktu lagi nggak, Pak? Sampai kapan? Ini cuma 2 soal kan? Kalian udah punya kan ininya ya, slide-nya ya? Halo? Sudah Pak, Ada Pak, dari spot ada Pak. Maksudnya kerjain aja 2 soal, itu aja dulu. Yang tadi ya, yang halaman 11 sama halaman 15 gitu ya, kalau ngelihat dari PDF. Pengumpulan sampai jam ini ya, paling sampai kalau jam berapa hari ini? Enggak, ini kan cuma 2 soal ya, paling hari ini ya. Hari ini jam berapa bisanya? Jam 4? Malam Pak. Jam berapa? Jam 9? Boleh Pak malam. Jam 9 ya terakhir ya? Kayaknya bingung. Dari saya setuju Pak, jam 9. Soalnya kan ada matkul yang lain Pak, takut ada tugas juga gitu. Nah, udah di ini ya, udah di apa namanya? Udah dibuat nih ininya apa namanya? Ada kan? Nih. 11.30 sampai jam 9 ya. Kemudian untuk kehadiran, ini masuk semua enggak hari ini? Yang kan ada yang belum masuk sistem ya? Masih ada nggak orang yang nggak masuk sistem? Yang nggak masuk sistem nge-absen di ini ya? Di mana? Di grup WA. Halo? Baik Pak. Yusuf bin Marsu ada? Hadir. Rahmania? Hadir, Pak. Agung Febriana? Hadir, Pak. Aida Asro? Hadir, Pak. Fikri? Fadli ada nggak? Fadli nggak ada ya? Fikri? Pak itu Padli ada, Pak. Fikri hadir Pak. Ridwan? Ada, Pak. Api? Hadir, Pak. Ya. Dio? Dio ada? Dio? Dio katanya sinyalnya jelek, Pak. Rapli? Tapi tadi masuk. Dio, Pak. Masuk. Dio hadir, Pak. Halo, halo. Pak, Rapli. Dio hadir. Rapli hadir. Hadir. Indra Septian, Ihsan Fauji, Ada Pak. Ya. Ihsan hadir, Pak. Yusuf Ihsan Sumirat, Hadir, Pak, hadir. Anlika, Hadir, Pak. Chef ada, Salman,
Salman ada nggak? Salman hadir, Pak. Irsan, Irsan hadir. Ahmad Diki, Dipa, Ahmad Diki ada nggak? Diva hadir, Pak. Aji Setiawan, Dimas Farhan, Hadir, Pak. Muhammad Andria, Lepina, Hadir, Pak. ada Ada Levina. Virial Rifki, Sapwan, Safwan hadir, Pak. Pak, Firil hadir, Pak. ya, Angela. Hadir, Pak. Yang nggak masuk Muhammad Farhan, Muhammad Andria ya. Aji Setiawan sama Ahmad Diki. 3 orang. Oke. Diki. Pak, mungkin yang nggak masuk itu beberapa udah ini Pak, pelaksanaan MBKM-nya gitu Pak. Tolong konfirmasi ke saya. Terserah, yang udah MBKM konfirmasi ke saya terus apa namanya? Ada ini nggak surat atau apa gitu? Gitu aja dulu untuk sementara ya, yang MBKM. Baik, Pak. Terus apa lagi ya? Nggak ada ya? Nah itu paling, jadi tugasnya nanti kumpulin perkuliahan kita sampai sini dulu gitu ya. Saya kira itu aja dulu. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.